Halo, balik lagi dengan aku Davi. Hari ini aku cuman bakal ngobrol-ngobrol aja sama kalian. Eh, Hari ini lumayan membahagiakan ya untuk yang di Melbourne, karena hari ini terakhir lockdown. Jadi buat background cerita, kemarin itu di Melbourne kayak kejadian virus outbreak, virus COVID-19-nya itu, tapi yang strain baru dari UK. Kita kena lockdown 5 hari mulai dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Hari ini hari Rabu, hari terakhir, jadi besok udah bisa kembali lagi beraktivitas seperti biasa. Tapi tetap aja kayak kita harus tetap jaga jarak, harus pakai masker kalau keluar-luar. Ya di indoor juga harus pakai masker. Terus ya jaga kebersihan lah. Semoga virus-virus ini bisa cepat berlalu, jadi kita bisa kembali traveling kayak kemarin-kemarin. Hari ini aku bakal ngobrolin tentang focal length 35 mm. Apa sih focal length 35 mm? Bentar ya, aku ambil dulu. Oke, jadi lensa 35 mm. Contohnya kayak ini. Ini lensaku, lensa 35 mm f1.4 dari Sony Zeiss. Jadi lensa 35 ini kayak populer banget ya, kayak semua orang pakai. Terus semua orang kayak, nggak semua orang tapi sebagian besar orang ngomong kayak 35 mm ini kayak cocok banget buat street photography. Kan orang-orang juga bilang kalau pakai lensa 35 ini kayak field of view-nya tuh normal, jadi kayak kita lagi ngeliat normal gitu, yaitu 35 mm. Menurutku sih field of view yang normal tuh lebih dari 35 sih, kayak mungkin sekitar 40. Aku belum pernah coba lensa 40 mm, tapi kayak menurutku 35 itu agak terlalu wide. Nah, gimana sih ceritanya dulu aku punya ini? Dulu tuh karena aku sering nontonin video review gitu kan di YouTube, kayak semua orang ngomong 35 ini kayak lensa wow yang harus punya gitu, apalagi yang tipe 1,4 kayak gini. Bagus sih hasilnya, cuman waktu itu kayak sering nontonin YouTube terus kayak tertarik, dan waktu itu kayak belum ada duitnya sampai akhirnya ada orang yang jual second hand di harga 1.400. Jadi kalau nggak salah harga barunya $2.000, terus dia waktu itu jual 1.400. Jadi aku beli ini, dan sejak itu aku kayak terus pakai ini, terutama untuk wedding. Dulu tuh aku kayak sebelum beli ini pernah nyoba lensa 35, tapi kayak nggak suka. Kenapa nggak suka sih? Karena aku kan sebenarnya bisa dibilang introvert ya, maksudnya introvert, fotografer yang introvert. Jadi maksudnya nggak terlalu suka ngomong keras-keras gitu, terus kayak maksudnya agak malu-malu gitu kan, apalagi kalau dulu fotografer awal-awal kalau mau foto orang kayak masih malu-malu gitu, jadi kayak lebih prefer untuk lensa-lensa yang tele-tele kayak 85, 100. Dulu tuh pas aku masih pakai Canon, lensa favoritku 100 makro. Kenapa? Karena enak banget, kayak maksudnya untuk foto orang bisa, foto barang yang detail banget juga bisa, jadi kayak benar-benar versatile banget itu lensa. Dulu sampai mau beli yang L version, tapi kayak orang-orang bilang di forum kayak nggak worth it, maksudnya yang seri yang normal juga udah bagus banget. Terus kayak kadang pakai lensa 35 tuh terlalu kelihatan distorsinya, karena apa ya, dulu kan emang suka kan portrait fotografi gitu, maksudnya portrait benar-benar kayak close up portrait gitu. Kalau pakai 35 kayak berasa distorsi, jadi kayak nggak enak gitu loh dilihatnya, kayak bentuk wajah, bentuk muka kayak nggak enak. Terus kadang kalau angle-nya nggak pas, ini aku masih rasain sih sampai sekarang, kayak kalau foto pakai 35 kalau angle-nya pas itu bagus, tapi kalau angle-nya nggak pas, jadi misalnya kayak agak tilt tapi nanggung, itu rasanya hasilnya kayak aneh banget. Mungkin bagi orang lain kayak biasa atau bahkan bagus, tapi menurut kayak nggak sesuai ekspektasi gitu 35. Jadi ya itu karena pertama yang aku sebagai introvert, jadi kayak nggak terlalu suka deket-deket sama orang. Terus kalau angle-nya nggak pas, distorsinya jadi kayak kelihatan, jadi kayak untuk portrait kayak jelek. Terus yang ketiga, bokehnya. Jadi kan namanya fotografer pasti suka dong yang namanya bokeh, yang efek blur-blur di belakang itu. Kalau pakai 35 kayak nggak se-blur kayak 50 atau 85 atau 100. Ya of course lah ya, maksudnya kalau wide angle bokeh selalu kayak kalah daripada yang tele lens. Tapi ya balik lagi, karena aku dulu emang suka portrait fotografi, terus kayak ngerasa 35 itu kayak bokehnya nggak wow lah, jadi kayak nggak worth it beli, apalagi 3514 gitu. Dulu mikirnya kayak beli 3514 sama 8514, yang mending 85 lah, karena sukanya portrait.
terus sukanya jauh-jauh, jadi kayak ngapain beli 35 gitu. Tapi karena waktu itu biasalah kayak fotografer gitu kan, terus kayak sering ngeliatin review, terus kayak keracunan nih, kayak gear acquisition syndrome, ya gas. Jadi akhirnya belilah ini 3514 karena dulu kayak reviewnya bagus, full body portrait tapi tetap bisa bokeh. Terus aku mikir ya bener juga sih 1,4 ya. Jadi kayak akhirnya mau nggak mau yaudahlah cobalah beli satu ini kan. Pas itu juga udah pakai Sony, terus kayak nggak punya lensa yang bagus, dan akhirnya belinya ini. Nah terus gimana sih kayak pengalamanku waktu di wedding fotografi pakai 35 ini? Dulu tuh kayak pelan-pelan sih, kayak maksudnya masih sering pakai lensa zoom, jadi kayak 2470. Kalau sekarang dulu kan punya 2470 Canon, dipakai di body Sony. Jadi kayak aku dulu waktu wedding masih sering pakai itu, tapi beberapa kali juga bawa yang 35 ini kan. Pengalamanku ya karena di wedding itu kan kita kayak dilatih ya jadi jurnalis itulah, jadi kayak capturing moment, terus capturing emotion gitu. Gini loh, kalau wedding harus kelihatan kayak lagi ngapain sih, senarionya lagi apa, kayak misalnya di mana, kapan waktunya. Jadi biar foto-fotonya itu bisa menceritakan sesuatu. Nah, sedangkan kalau pakai 85 kan maksudnya benar-benar close up portrait. Ya bagus tapi kayak nggak terlalu menceritakan tentang hari itu. Sedangkan kan kalau wedding emang yang mau dilihat itu adalah ceritanya gitu loh. Makanya kayak waktu itu ganti-gantian antara 2470 sama 35 ini. Dan setelah emang harus dipaksain sih, maksudnya kayak dibiasakan pakai focal length yang emang kita nggak suka, sampai akhirnya kita kayak ngerti, oh ternyata kalau di situasi kayak gini pakai 35 bisa, ternyata kalau di situasi kayak gini pakai 35 nggak bisa. Jadi kayak kita lama-lama bisa ngerti plus minus dari pemakaian lensa kayak 35 ini. Nah terus waktu itu aku juga pernah ekstrim nih ya, ekstrim. Jadi kayak seharian foto wedding cuma pakai 35 ini. Bukannya karena males atau apa, tapi kayak emang udah nyaman aja. Gila ya, padahal dulu kan kayak gak suka nih sama 35. Sampai akhirnya seharian, yang gak berbeda seharian sih, dari pagi preparation sampai sebelum reception. Kalau reception kan kita foto macam-macam ya, jadi enak pakai 2470. Tapi kalau kayak pas dari persiapan, terus first meeting, berkatan, beauty portraitnya gitu-gitu pakai 35 semua, ternyata bisa. Ajaib sih, kayak maksudnya nggak pernah terpikirkan kayak wow, satu lensa ini kayak bisa cover kayak 2470. Dan maksudku kayak hasilnya nggak seperti yang kayak dulu dikhawatirkan gitu. Terus mungkin ada yang ngebantu juga kalau pakai Sony ini, apalagi kan aku pakai Sony A7R Mark III. Itu dia ada function namanya APS-C mode. Jadi dari full frame, kalau dipakai APS-C mode dia kayak pakai kayak sensornya gitu yang ke tengah yang kecil gitu. Jadi kayak 35 ini jadi kayak 50. Jadi kayak misalnya kamu lagi pakai Fuji kan APS-C. 35-nya Fuji kan orang-orang anggapnya kayak 50 karena emang crop kan, jadi kayak 50. Sama kayak ini juga 35 pakai di Sony A7R Mark III full frame, terus tapi pakai APS-C mode, jadi kayak hampir kayak 50 mm. Jadi kalau kayak lagi mau close up portrait pakai 35 ini, terus di APS-C mode udah kayak 50. Jadi kayak sebenarnya lensa ini pakai kamera Sony kayak pakai dua lensa dalam satu gitu. Jadi bisa 35, bisa 50. Mantap banget kan? 50 itu salah satu focal length yang aku suka juga sih. Kayaknya masih favorit sampai sekarang sih. Karena apa ya, menurutku kayak 50 bener-bener cakep. Mungkin gak buat yang wide banget jurnalis gitu, tapi kayak 50 itu bisa ngambil full body masih bisa, terus tapi ngambil detail juga bisa. Dan biasanya 50 itu lensanya kecil-kecil. Enggak juga, ya relatif kecil lah ya. Kayak aku gak punya sih, tapi yang 50 f1.4 juga kira-kira seginian. 50 1.8. Aku sekarang punya 50 f2.8 makro, itu juga kecil. Terus kayak aku barusan beli ini lensa manual TT Artisan 50 f1.4. Kita lihat reviewnya kapan-kapan ya, nanti kalau udah datang. Kan kemarin ini barusan di announce juga yang 35 G Master. Menarik sih ya, kayak kenapa menariknya karena lensa ini kayak termasuk berat, kayak 700 graman, sedangkan yang G Master itu kayak cuma 500. Jadi kayak safe weight, yang kalau kita sebagai wedding photographer, berat dari lensanya itu kan bakal ngaruh ya. Seharian bawa lensa-lensa berat itu kayak kadang bikin kita lebih gak efisien dan lebih capek di hari gitu. Jadi pro-nya kalau misalnya upgrade lebih ringan. Terus yang kedua lebih tajam, karena aku tahu lensa ini banyak banget orang yang komplain karena quality controlnya ya. Orang-orang bilang di f1.4 kayak banyak yang kayak misfokus atau gak tajam gitu. Dan ternyata di lensaku juga iya, di f1.4
nggak terlalu tajam, apalagi kalau lagi di close focus kayak lagi deket gitu kan. F1.4 nggak terlalu tajam, tapi kalau dinaikin ke F1.6 atau 1.8 itu udah tajam banget. Jadi lumayan pertimbangan sih kemarin mau upgrade atau enggak, tapi harganya NG Master lumayan sih. Terus kayak kemarin juga ngeliat banyak orang yang udah mulai jualan yang ini, harganya 1000-an. Ya mungkin bisa jadi pertimbangan juga sih, I don't know. Atau mungkin sekalian beli yang 50 GM, wishful thinking. Oke, jadi kesimpulannya aja ya, lensa 35 ini menurut aku udah lumayan growing gitu. Kayak bukan growing, maksudnya aku sendiri udah mulai getting used to 35 mm ini. Jadi yang dari dulunya kayak nggak suka karena kayak wide terus nggak bokeh, terus kalau angle-nya nggak pas, jelek, sekarang jadi kayak salah satu lensa yang perlu punya sih kalau untuk wedding. Dan untuk kayak macam-macam lah, kayak street photography juga kan aku punya Fuji X100V, itu juga 35 mm field of view-nya, dan itu menurut aku kayak enak buat foto street. Jadi kayak orang bisa ngeliat, oh foto ini lagi di mana, foto ini lagi di mana, terus kalau nggak, oh, orang ini lagi ngapain. Kalau cuman potret ya cuman wow gitu doang, tapi kan nggak tahu, nggak ada apa ya, kayak pesan yang bisa disampaikan gitu. Sedangkan kalau pakai 35 bisa lebih bercerita lah foto-fotonya. Jadi kesimpulannya ya, kalau misalnya kalian belum pernah pakai 35 ini, yang harus lensa ini, tapi maksudnya 35 secara general, cobalah, kayak dipaksakan. Yang harus dipaksakan terserah kalian sih mau pakai atau enggak, tapi menurut aku coba, dan maksudnya belajar untuk memakai lensa-lensa yang kayak kalian nggak pernah pakai, kan itu kayak salah satu cara untuk melatih kreativitas seorang fotografer. Jadi kayak karya-karyanya nggak melulu gitu-gitu doang, kayak potret doang, atau kayak makro doang gitu kan, kayak lama-lama kreativitasnya kayak berkurang gitu. Sedangkan kalau pakai lensa yang kayak kalian belum pernah coba, kalian bisa berkembang gitu. Oke, paling gitu aja dari aku. Kalau kalian suka atau kalian setuju dengan apa yang aku sampaikan pada hari ini, klik like, komen juga ya di bawah gimana pendapat kalian tentang 35 ini. Oke, gitu aja. Thank you semua. Bye bye.